Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita masih membahas tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Kita akan lihat dulu untuk peta konsep sub materinya. Untuk perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup, ini dimulai dari sistem 2 kingdom, kemudian dilanjut dengan sistem 3 kingdom dan sistem 4 kingdom, dan akhirnya disempurnakan dengan sistem 5 kingdom yang terdiri dari kingdom Monera, kemudian kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan yang terakhir adalah kingdom Animalia. Baik, kita mulai dengan sistem 2 kingdom. Pada awalnya, makhluk hidup dibedakan menjadi 2 kingdom. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan dari Yunani bernama Aristoteles. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Untuk kingdom Plantae ini mempunyai ciri-ciri berdinding sel dan berklorofil. Sedangkan untuk kingdom Animalia mempunyai ciri-ciri tidak berdinding sel dan tidak memiliki klorofil. Pada sistem klasifikasi ini, jamur masih dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae. Kemudian diketahui ternyata jamur tidak berklorofil. Oleh karena itu, jamur kemudian dipisahkan menjadi kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Akhirnya dikenalkan sistem 3 kingdom, yaitu kingdom Plantae, kingdom Animalia, dan kingdom fungi. Kemudian ditemukan ada makhluk hidup prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Sehingga makhluk hidup itu kemudian dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri, yaitu kingdom Monera. Maka dikenalkan sistem 4 kingdom. Dan setelah itu ada seorang ilmuwan yang bernama Robert Whittaker ini menyempurnakan dengan sistem 5 kingdom. Dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, kemudian selnya, dan jenis makanannya. Kelima kingdom tersebut adalah kingdom Monera, Protista, kemudian kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Baik, kita akan membahas untuk 3 kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera, Protista, dan kingdom Fungi. Kita mulai dari kingdom Monera. Untuk kingdom Monera mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kingdom Monera itu bersel satu atau disebut dengan uniseluler. Kemudian yang kedua, selnya tidak memiliki membran inti, ini disebut dengan sel prokariotik. Ciri yang ketiga, memperoleh makanan dengan cara heterotrof, baik dengan cara saprofit maupun dengan cara parasit. Untuk kingdom Monera ini terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu bakteri, kemudian jenis yang kedua yaitu ganggang biru. Kita akan melihat jenis Monera yang pertama yaitu bakteri. Bakteri ini mempunyai ciri-ciri terdiri dari satu sel atau uniseluler, kemudian berukuran sangat kecil, sekitar 1-5 nanau, dan mempunyai bentuk bulat atau kopus, batang atau bacillus, spiral atau spirulum, dan koma atau vibrio. Ada 2 jenis bakteri, yang pertama ada bakteri yang menguntungkan, dan ada bakteri yang merugikan. Untuk bakteri yang menguntungkan, ini contohnya adalah E. coli dan Lactobacillus casei. Sedangkan untuk bakteri yang merugikan, contohnya ini ada Salmonella typhosa dan Vibrio cholera. Kita lihat, untuk bakteri yang menguntungkan, yang pertama tadi adalah bakteri E. coli. Ini hidup di usus manusia, sehingga membantu proses pembusukan makanan. Kemudian contoh bakteri yang kedua adalah Lactobacillus casei. Ini membantu proses pembuatan keju. Yang berikutnya adalah contoh bakteri yang merugikan. Tadi ada Salmonella typhosa. Ini penyebab penyakit tipes. Kemudian yang kedua ada Vibrio cholerae. Ini menyebabkan penyakit kolera. Baik, kita lanjut untuk jenis yang kedua yaitu ganggang biru atau Canophyta. Ini mempunyai ciri-ciri uniseluler, kemudian memiliki pigmen biru disebut dengan phycocyanin, dan memiliki pigmen merah disebut dengan phycoerythrin. Dan yang terakhir adalah mempunyai kloroplas yang tersebar. Contohnya adalah Anabaena azolae. Ini
Anabaena azolai ini merupakan ganggang biru yang bisa mengikat nitrogen. Kemudian contoh yang kedua adalah Atrospira. Ini dapat dijadikan sebagai suplemen makanan yang berprotein tinggi. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya kingdom yang kedua, yaitu kingdom Protista. Ciri-cirinya yang pertama adalah ada kingdom Protista yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Kemudian bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Untuk kingdom Protista ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah protozoa. Ini merupakan protista yang mirip hewan. Kemudian yang kedua adalah ganggang atau alga, merupakan protista yang mirip tumbuhan. Dan yang ketiga adalah protista mirip jamur. Kita akan lihat jenis protista yang pertama, yaitu protozoa. Protozoa ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah protozoa rhizopoda. Ini merupakan protozoa yang berkaki semu. Contohnya adalah amuba. Kemudian jenis yang kedua adalah ciliata. Ini merupakan protozoa yang berbulu getar. Contohnya adalah paramecium. Jenis yang ketiga adalah flagellata. Ini merupakan protozoa yang berbulu cambuk. Contohnya adalah Euglena viridis. Kemudian yang terakhir adalah sporozoa. Ini protozoa yang tidak mempunyai alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium. Baik, yang berikutnya kita akan melihat jenis yang kedua, yaitu ganggang atau alga. Dibedakan menjadi 4. Ini ada alga hijau, bermanfaat sebagai sumber makanan bagi herbivora laut. Kemudian jenis yang kedua ada alga merah, ini merupakan bahan pembuat agar-agar. Kemudian yang ketiga ada alga coklat atau alga pirang, ini merupakan bahan industri tekstil dan bahan obat-obatan. Yang keempat adalah alga keemasan atau alga kersik, ini merupakan bahan isolasi dan bahan dinamit. Yang berikutnya yang ketiga adalah protista mirip jamur. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu jamur air atau Oomycota dan jamur lendir atau Myxomycota. Lanjut, yang ketiga kita bahas tentang kingdom fungi. Kingdom fungi ini mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama adalah bersel satu dan juga ada yang bersel banyak. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Kemudian selnya telah memiliki membran inti disebut dengan sel eukariotik. Yang ketiga, dinding selnya terbuat dari zat kitin, ini sejenis zat seperti lilin. Kemudian yang keempat, tidak memiliki klorofil. Ciri berikutnya, berkembang biak dengan cara spora. Kemudian bisa hidup sebagai saprofit dan parasit. Dan ciri yang terakhir adalah tubuhnya tersusun dari benang atau disebut dengan hifa. Kumpulan hifa disebut dengan miselium dan tubuhnya disebut dengan talus. Untuk kingdom fungi ada 4 divisi. Divisi yang pertama yaitu Zygomycotina. Contohnya adalah Rhizopus oryzae. Ini dikenal dengan jamur tempe. Kemudian jenis yang kedua ini ada Ascomycotina. Ini contoh spesiesnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini dikenal dengan jamur untuk membuat tape. Kemudian divisi yang ketiga ada Basidiomycota. Contohnya adalah jamur kuping dan jamur merang. Dan yang terakhir adalah Deuteromycota. Ini yang bersifat parasit penyebab penyakit. Contohnya adalah jamur panu dan jamur kutu air. Baik, demikian tadi kita sudah membahas tentang 3 kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera, protista, dan fungi. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.